Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan penjelasan awal tentang isi dari artikel yang kami bahas. Artikel ini memberitakan tentang wacana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Namun banyak sekali kontra terhadap wacana pemerintah tersebut, terutama dari pihak petani. Berdasarkan data-data yang ada selama 3 tahun belakangan, produksi beras nasional selalu di atas kebutuhan beras nasional. Artinya 3 tahun belakangan ini kita surplus beras. Lalu bagaimana hubungan artikel ini dengan hukum administrasi negara? Nah, kelompok kami akan mengidentifikasi artikel ini ke dalam perspektif hukum administrasi negara. Menurut pendapat Lodgman tentang pengertian hukum administrasi negara, mengatakan hukum administrasi negara merupakan seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara dalam melakukan tugasnya secara khusus. Dalam artikel yang kelompok kami bahas, menyebutkan bahwa pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Peraturan tersebut menjadi norma hukum untuk pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya secara khusus. Artinya, artikel yang kami bahas ini mempunyai koherensi dan kesesuaian dengan hukum administrasi negara. Dalam artikel ini ada subjek dan objek hukum administrasi negara. Menurut saya, subjeknya adalah pemerintah. Karena pembahasan hukum administrasi negara berkaitan dengan kebijakan publik, di mana dalam persoalan mengenai beras ini, pemerintah dituntut untuk memberikan kebijakan publik yang sekiranya menguntungkan ke masyarakatnya. Sementara itu, objek formal berarti tentang persoalan mengenai impor beras, yang sekiranya akan ada kebijakan, keputusan, atau aturan mengenai impor beras. Masyarakat, khususnya petani, dalam artikel ini bisa juga sebagai subjek hukum administrasi negara yang berperan memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka menghasilkan output berupa kebijakan publik tadi. Selain yang utama adalah kebijakan untuk mengimpor beras atau menunda impor beras, tindakan-tindakan seperti memprioritaskan penyerapan gabah oleh Bulog, mengintervensi pasar, mengendalikan harga gabah, dan membeli beras petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah itu memiliki koherensi dengan studi hukum administrasi negara dalam hal objek hukum administrasi negara. Hal-hal tersebut tergolong sebagai objek hukum administrasi negara karena hal-hal tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Tindakan atau perilaku atau keputusan dari lembaga negara dalam rangka menyejahterakan rakyatnya itu tergolong sebagai objek formal hukum administrasi negara. Pemerintah digolongkan sebagai subjek hukum administrasi negara karena pemerintah itu memiliki hak dan kewajiban dari lapangan hukum publik yang berkenaan dengan penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam hal ini adalah menunda atau mengimpor beras, mengendalikan harga gabah, mengintervensi pasar, membeli beras petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah, atau memprioritaskan penyerapan beras oleh Bulog. Kemudian Bulog juga digolongkan sebagai subjek hukum administrasi negara karena Bulog adalah badan usaha milik negara yang diberikan tugas atau wewenang khusus yaitu untuk mendistribusikan atau menyalurkan logistik, dalam hal ini adalah beras, kepada masyarakat. Lalu subjek hukum yang terakhir selain pemerintah dan Bulog adalah rakyat. Dalam hal ini adalah petani, asosiasi petani, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka memberikan masukan kepada pemerintah dan masukan ini adalah sebagai bentuk dari adanya hubungan istimewa antara rakyat dan penyelenggara kepentingan umum dan sebagai bentuk dari partisipasi dari rakyat dalam pembuatan kebijakan publik yang baik untuk rakyat. Tindakan, kebijakan, dan perilaku tadi yang dilakukan oleh pemerintah itu masuk dalam ruang lingkup studi hukum publik, hukum administrasi negara. Karena berkenaan dengan penyelenggaraan kepentingan umum, berkenaan dengan tugas, wewenang, dan fungsi dari lembaga negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sumber hukum yang berkenaan dengan kebijakan mengimpor beras adalah berupa sumber hukum formal, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pada pasal 36 disebutkan bahwa
Impor pangan hanya bisa dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau pangan tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Sekarang kita membahas masalah bagaimana nih kedudukan dan tugas dan fungsi dari subjek dari HAM di kasus ini. Nah, kasusnya itu kan masalah pengujian argumen impor beras, di mana di sini Kementerian Dagang itu Pak Lutfi memberikan wacana bahwa di Indonesia perlu untuk melakukan impor beras dikarenakan cadangan beras Bulog bisa di bawah 500 ton pada tahun ini. Nah, di sini yang dipertanyakan, apakah memang Kementerian Dagang memiliki kedudukan, memiliki wewenang dan fungsinya untuk memberikan perancangan terhadap impor beras ini. Kita bisa baca di Perpres nomor 48 tahun 2015 mengenai Kementerian Perdagangan. Di situ dijelaskan juga salah satu fungsi dan untuk menjalankan fungsinya itu memfasilitasi impor beras, yaitu merumuskan dan penerapan kebijakan di bidang salah satunya yaitu fasilitas impor. Terus juga memberikan kebijakan juga. Nah, itu merupakan salah satu kebijakannya berarti. Kalau dia menyuruh kebijakannya itu mengimpor beras.